Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan hari ini kita akan memasuki kompetensi dasar yang baru, yaitu mengenai penelitian sosial. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai proses berpikir dan penelitian. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita ketahui dulu apakah definisi dari penalaran itu. Jadi proses berpikir dan penalaran itu adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Hal ini disebabkan oleh dua hal berikut. Yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Lalu, apa saja ciri dari penalaran? Nah, ciri dari penalaran ini ada dua, yaitu logis dan analitis. Logis yaitu sesuai dengan logika. Secara singkat dapat dikatakan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus atau tepat. Yang kedua, cirinya adalah analitis, yaitu bersifat analisis. Analisis adalah suatu penyelidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, kita bahas mengenai jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang di sini yang dimaksud adalah mengenai cara berpikir seorang peneliti. Yang pertama ada deduksi atau deduktif. Orang pertama yang mengembangkan sistem logika deduktif untuk menjelaskan suatu persoalan adalah Aristoteles. Berpikir deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Lalu yang kedua adalah induksi atau induktif. Merupakan metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum ke umum. Jadi, kalau deduktif dari umum ke khusus, sementara induktif dari khusus ke umum. Nah, yang ketiga adalah gabungan dari induktif dan deduktif. Dalam penelitian, banyak argumen dibangun dengan menggabungkan proses penalaran induktif dan deduktif secara berurutan. Nah, sekarang kita bahas mengenai penelitian. Apa sih definisi penelitian? Nah, penelitian ini adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah terhadap satu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris melalui pengumpulan data atau data collecting. Melalui suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Intinya, penelitian ini digunakan untuk menjawab suatu masalah. Jadi, kalau misalnya nggak ada masalah, maka nggak perlu diadakan sebuah penelitian. Lalu, apa aja kegunaan penelitian? Nah, kegunaan penelitian di sini adalah untuk memperkuat ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan yang sudah ada semakin berkembang akibat dari sebuah penelitian sosial. Nah, yang kedua adalah membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Artinya, ilmu pengetahuan dikembangkan dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun karena adanya penelitian. Selanjutnya, kita bahas 3 syarat penelitian. Yang pertama adalah sistematis. Dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah terencana. Dilaksanakan secara sengaja dan langkah-langkah pelaksanaannya sudah dipikirkan sebelumnya. Nah, yang ketiga, mengikuti prosedur ilmiah. Mulai dari awal sampai akhir kegiatan, penelitian dilakukan menurut cara-cara yang sudah ditentukan. Lalu, bagaimana dengan cara berpikir seorang peneliti? Nah, cara berpikir seorang peneliti ini yang pertama adalah harus skeptis. Nah, skeptis ini intinya nggak gampang percaya, menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Yang kedua adalah analitis, menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, kritis, selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika serta menimbang segala hal secara objektif. Artinya dalam cara berpikir kritis ini, kita tuh harus bersandar pada logika, ini tuh masuk akal nggak ya gitu. Jadi bisa dipikir dulu menggunakan logika. Nah, yang keempat adalah jujur. Jujur di sini adalah tidak memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data. Artinya data yang diperoleh ini harus sesuai dengan fakta yang ada. Nggak boleh kita memasukkan apa yang jadi keinginan kita di dalam penelitian. Nah, yang terakhir adalah terbuka. Terbuka artinya adalah bersedia memberikan bukti penelitiannya dan siap menerima pendapat pihak lain. Mengenai sikap seorang peneliti.
Yang pertama adalah objektif, harus dapat memisahkan perasaan pribadi dan fakta. Yang kedua adalah kompeten, memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian. Dan yang terakhir adalah faktual, bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh. Jadi sebagai seorang peneliti, kamu tidak boleh bekerja berdasarkan kata orang, tetapi harus berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Yang terakhir, dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai prosedur penelitian. Yang pertama, penelitian dihadapkan pada suatu kebutuhan atau masalah tertentu. Yang kedua, merumuskan masalah sehingga batasan, kedudukan, dan alternatif cara pemecahan masalah tersebut menjadi jelas. Yang ketiga, menetapkan hipotesis sebagai titik tolak dalam mengadakan tindakan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Yang keempat, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau collection of data as evidence. Yang kelima, mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan dikembalikan kepada hipotesis yang sudah dirumuskan. Yang keenam, menentukan kemungkinan untuk mengadakan generalisasi dari kesimpulan tersebut serta implikasinya di masa yang akan datang. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.